Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Ngopi Lagai, Ngobrol Pintar. Kali ini kita kontennya temanya Wonder Woman dengan narasumber siapa nih Kak? Dengan Putri. Siapa? Putri. Princess Putri. Dan tidak lupa juga guru kita yang selalu hadir di konten-konten kita. Guru kita nih Al-Habib Ahmad Hazik bin Ali Al-Haddad. Assalamualaikum. Dan ini co-host baru. Iya, masih magang. Masih magang biasa. Baru 3 hari masuk Islam gitu. Jadi kita ini akan bercerita tentang kekuatan dalam menjalani hidup seorang Kak Putri. Mungkin nanti Kak Putri banyak cerita tentang pengalamannya, pribadinya, apa aja yang dilewati selama hidupnya. Ya banyaklah tantangan, mungkin kita dengerin langsung aja. Kak Putri, kesibukannya sekarang apa Kak Putri? Alhamdulillah kerja di lembaga swasta di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Udah kerja. Kuliah enggak? Kuliah udah lulus, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu. Mungkin yang ini mas-masnya masih pada orok, saya udah kuliah kali. Wah, belum tahu. Tentu. Ini kan seumuran Avatar tuh. Gitu. Lulusan S1 Kak? Alhamdulillah S1. Jurusan apa tuh Kak? Pendidikan biologi. Biologi. Otaknya nggak usah ngeres ke reproduksi ya? Enggak. Biologi luas soalnya. Pengen ke situ sih sebenarnya nanyanya, cuman Baru mau kayak nanya ya? Iya, baru mau nanya sebenarnya. Ini Kak Putri kan tahu nih, Gimana? channel kita ini kan sebenarnya membahas tentang kehidupan seseorang, ya kan? Terus bagaimana dia perjalanan hidupnya sehingga bisa hijrah. Kebetulan Kak Putri juga alhamdulillah nih dari fashionnya aja udah kelihatan nih. Dari fashion udah kelihatan. Gak mungkin fashion kayak gini nongkrong di Kemang. Nah, Bukan. yang jawab sendiri. Kak Putri bisa sedikit ceritain Kak Putri dari awalnya Kak Putri backgroundnya apa? Boleh. Boleh? Boleh. Jadi gini, kalau background keluarga, alhamdulillah dari keluarga baik-baik. Keluarga baik. Alhamdulillah ya dari keluarga baik-baik. Semua keluarga baik-baik. Ya benar. Cuman karena gue itu produk broken home, Produk broken home. korban perceraian orang tua. Jadi rumah hancur. Ya benar. Perceraian Rumahnya orang ambruk. tua. Perceraian orang tua. Ya, terus Kak Putri. Ya jadi korban broken home, tapi alhamdulillahnya nggak dikasih sama Allah tuh ikut hancur juga. Artinya gini, hatinya ikut hancur juga. Alhamdulillahnya walaupun nggak lahir dari keluarga yang berada atau dari keluarga yang sempurna, tapi Allah kasih hati yang kuat. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Bersyukurnya lagi punya ibunya yang sangat kuat sih, gitu. Oh, berarti selama mohon maaf Kak Putri, orang tua pisah, Kak Putri lebih ngikut ke orang tua ibu ini? Iya, ke ibu. Karena alhamdulillah dari awal mungkin mereka bercerai sampai saat ini belum pernah ketemu bokap sih. Gitu. Waduh. Belum pernah ketemu bokap itu Kak Putri? Pernah ketemu mungkin dari gue kecil sampai saat ini ada kehitung jari, mungkin 5 jari juga nggak habis sih kayaknya. Kayak gitu. Hei, ngapain Cerainya nanya? umur berapa ya? Kalau cerai Saat umur cerai. berapa sih kurang tahu. Yang jelas dari kecil emang udah ditinggalin sama bokap, nggak tahu tuh bokap kemana, nggak mau tahu juga, nggak mau nanya juga, karena gini, prinsip gue nggak mau tahu ikut campur urusan orang tua. Apapun yang jadi keputusan mereka itu biar mereka yang jalanin. Tugas gue ya gue jalanin apa yang harus gue kerjain sebagai seorang anak, gitu aja sih. Prinsipal sih itu sebenarnya. Tapi Prinsipil, Pak, prinsipil. oh ya maaf salah. Sudah sekolah atau gimana? Kenapa? Dari kecil sih, dari belum sekolah dari berarti belum ya? tahu apa-apa mungkin. Mungkin kalau di luar sana anak-anak yang seumuran gue waktu saat itu lagi enak-enaknya kumpul sama keluarga, mungkin lagi bahagia-bahagianya dapat kasih sayang orang tua. Kalau gue udah nggak tahu. Karena memang dari kecil yang gue tahu itu, yang gue ingat, gue udah nggak pernah ketemu bokap, nggak kenal bokap. Yang bersyukurnya sih gue punya nyokap yang hebat, itu aja sih. Oh, Kalau jadi, menurut gua. jadi misalkan nih ada anggapan kan semua broken home itu pasti, mohon maaf ya, konteks broken home itu anak-anak produk broken home itu kan pasti konteksnya ke Anaknya gagal. ya gitulah. Maksudnya saya nggak berani juga ngomong kayak gitu. Itu Kak Putri nyikapinnya gimana? Apakah Kalau
bukan rahasia umum sih ya. Rata-rata yang namanya anak broken home itu kebanyakan gagal. Artinya gini, ada beberapa kegagalan yang mereka kerjakan, mungkin mereka gagal dari pendidikan, gagal dari pergaulan, atau gagal dari ya yang lainnya. Kalau gue pribadi sih, alhamdulillah gue pendidikan sampai S1. Dan itu jasa nyokap. Tapi kalau soal pergaulan, ancur-ancuran dah. Kalau gue sendiri gitu. Karena kalau lihat dari pergaulan gue, mungkin yang lain masih pada baru owe-owe, gue udah masuk diskotik. Merinding juga dengarnya sih. Gitu. Nih Kak Putri, santai kan nih, gue sambil ngerokok. Oke, slow. Berapa saudara sih? Gue dari 4 bersaudara dan gue anak pertama. Oh, anak pertama. Iya. Terus yang biayain adik mungkin? Dari kecil pokoknya dari anak pertama sampai anak terakhir, dari sekolah masuk sekolah pertama sampai semua lulus sarjana. Alhamdulillah adik-adik gue lulus sarjana, itu nyokap sendirian, fight. Kayak gitu sih. Nyokap kerja tuh? Nyokap kerja. Alhamdulillah nyokap kerja jadi tour guide haji dan umroh, alhamdulillah. Wih, alhamdulillah. Bib, menyikapi ini Bib, fenomena kayak gini Bib, apakah ada Bib orang tua yang durhaka kepada anaknya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita sering banget ya ngedengar kalimat yang namanya durhaka gitu. Biasanya konteks durhaka itu adalah durhakanya seorang anak terhadap kedua orang tua. Dan ternyata menurut Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua, ternyata ada kalimat durhaka itu bukan hanya diri anak terhadap orang tua, tapi ada juga dari orang tua terhadap anak. Durhakanya orang tua terhadap anak itu seperti apa sih? Yaitu orang tua yang tidak melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Seperti dia tidak mengurus pendidikan terhadap si anak, kemudian tidak menjaga bagaimana pergaulan anak tersebut, kemudian tidak mempelajari ilmu agama kepada si anak, tidak memberikan sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk si anak, sehingga anak tersebut kehilangan arah. Anak tersebut kehilangan arah dan akhirnya dia menjadi freedom, menjadi bebas gitu dalam segi pergaulan, kemudian dalam ilmu pendidikan yang dimumpuninya gitu kan, sehingga dia menjadi anak yang terbelakang gitu. Nah, di akhirat ternyata itu ada tuh yang namanya istilahnya asarikunal amal. Asarikunal amal itu adalah orang-orang yang mencuri amal di hari kiamat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah orang tua yang dia durhaka terhadap anak. Kadang ada yang seperti ini. Orang tua yang dia rajin ibadah, tapi dia tidak pernah memikirkan pendidikan serta akhlaknya si anak. Ibadah terus orang tuanya, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin segala macam, tapi dia melihat anaknya bergaul dengan misalkan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian anak perempuannya pulang sampai tengah malam, kemudian anak perempuannya pacaran dengan laki-laki yang bukan mahram, ya kan? Ternyata nanti di hari kiamat, ketika anak tersebut nanti akan dijerumuskan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, si anak tuh bakal apa istilahnya, bakal komen gitu sama Allah. Ya Allah, entar dulu dong. Kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka gitu kan? Saya ini adalah anaknya Fulan bin Fulan. Selama di dunia, saya ini enggak pernah diajarin ilmu agama, enggak pernah diajarin sholat. Orang tua saya sholat. Orang tua kamu siapa? Katanya Allah. Namanya Fulan bin Fulan. Akhirnya apa, dicari tuh orang tuanya, kemudian apa, dibalik tuh sama Allah Subhanahu wa taala ntar. Yang tadinya orang tuanya ahli surga dibalik. Anak yang jadi ahli surga, bapaknya jadi ahli neraka. Orang tuanya jadi ahli neraka. Itu namanya istilahnya namanya asarikunal amal, orang-orang yang mencuri amal. Jadi yang tadi ditanyakan ada gitu loh. Orang tua yang durhaka sama anak itu ya ada gitu. Ketika anaknya terjerumus dalam hal-hal yang negatif, orang tua tidak memprotek itu semua. Itu termasuk orang tua yang durhaka terhadap anak. Kurang lebihnya seperti itu. Terus mohon maaf Bib, ini pertanyaan sih sebenarnya kedalaman juga sih sebenarnya, tapi ada juga sih mungkin pikiran dari audiens. Kalau misalkan produk broken home itu kan dari salah satunya di perceraian, Bib. Apakah perceraian itu dibenarkan, Bib, di agama kayak gitu? Iya. Dalam hadis Nabi SAW, menikah itu adalah hukumnya sunnah, dan perceraian adalah segala sesuatu yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama perceraian itu dimurkai sama Allah, tapi diperbolehkan dalam agama. Agama memperbolehkan yang namanya perceraian, tapi dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dilihat dulu konteks perceraian itu seperti apa.
konteks perceraiannya itu seperti apa. Kalau seandainya perceraiannya itu misalkan disebabkan si suami tidak melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri dan anak, maka si istri boleh meminta untuk diceraikan. Itu salah satunya gitu. Salah satu hal-hal yang diperbolehkan dalam agama untuk sebuah perceraian. Berarti kasarnya ya Bip ya, kalau misal satu pasangan gitu yang udah bersuami istri, kalau untuk mau bercerai itu harus lihat dampaknya dulu kali Bip ya? Iya, betul. Dampak ke anak. Betul. Lebih memikirkan ke anak sih sebenarnya. Bagaimana nanti pendidikan ke anak, kemudian cara dia menjaga si anak tersebut gitu. Karena anak ini kan adalah imbas dari orang tua gitu ya. Anak dari imbas dari orang tua. Nah, balik lagi nih ke Kak Putri nih. Terus ketika Kak Putri menjalani hidup dengan status Kak Putri yang tadi Kak Putri bilang produk broken home itu, terus itu perjalanan Kak Putri, barangkali Kak Putri berkenan gitu bercerita tentang pilunya perjalanan kehidupan Kak Putri untuk, apalagi Kak Putri punya adik kan nih, untuk membantu ibu ngehidupin juga nih kasarnya ngehidupin adik-adiknya, gimana Kak Putri? Kalau perjalanan hidup bohong banget kalau misalkan gue bilang pahit semua, enggak. Dan kalau gue bilang manis juga nggak mungkin, karena yang gue tahu hidup itu ibarat segitiga sih kalau buat gue. Kadang kita berjalan datar, nanti mungkin kadang ada waktunya kita ada di atas, nah ada juga waktunya kita di bawah. Kalau untuk perjalanan hidup gue sendiri, tekanan pasti sulit, dengan kehidupan gue yang sebagai produk broken home. Kalau gue sih ngeliatnya nyokap ya, karena gue ngerasanya sorry Gak apa-apa, santai. Tisu nggak ada tisu. Gue ngerasanya gini, Pakai kulit jeruk. yang gue lihat adalah ibu gue. Ibu gue itu sebagai kekuatan gue, gitu kan. Kalau misalkan gue ngerasa gue hancur, gue lemah, gue sakit, gue kecewa, gue siapa? Gitu kan. Karena gue cuma sebagai orang korban, si anak yang nggak tahu apa-apa. Tapi kan yang disakiti ini kan posisinya adalah nyokap gue sendiri, gitu kan. Nyokap gue yang disakiti sama bokap gue yang harus menanggung anak-anaknya gitu. Karena sebetulnya kan tanggung jawab anak-anaknya itu adalah tanggung jawab dari bokap gue kan, bukan dari ibu gue. Tapi ibu gue adalah seorang yang kuat. Ya ketika gue ngerasa lemah, gue ngerasa hancur, ya gue ngeliat nyokap gue gitu. Gue harus fight gitu. Ya, ini mau gue pancing lagi. Sini ambil aku. Sini ada. Ya. Terus dari cerita Kak Putri yang tadi tentang ibu, ini menurut Kak Putri, sosok ibu Kak Putri itu wanita yang seperti apa gitu? Kalau buat gambaran Kak Putri ini, ibu gua gimana gitu? Kayak kacamata Kak Putri dah tentang ibu Kak Putri. Buat gue, ibu gue tuh nggak ada ungkapan yang pantas. Maksudnya nggak ada ungkapan yang bisa melebihi ungkapan kasih sayang gue sama ibu gue dan kasih sayang ibu gue sama gue. Buat gue, beliau adalah seorang yang luar biasa. Dan apapun yang sekalipun dunia gue kasih sama beliau, nggak akan bisa membalasnya dan nggak akan bisa mewakilinya. Ungkapan apapun, semanis apapun gue terhadap ibu gue juga nggak akan pernah bisa mewakili kasih sayang beliau terhadap gue gitu. Buat gue sih amat sangat luar biasa. Yang namanya malaikat tanpa sayap ya, wujudnya ya ibu gue. Berarti ada ungkapan itu ya? Ada. Kalau menurut gue ada. Iya. Karena gue ngalamin sendiri, gue ngerasain sendiri. Tuh, audiens nih buat kawan-kawan yang mungkin, mohon maaf kasarnya masih suka membangkang sama ibu, lihat cerita Kak Putri nih. Karena ibu itu sejelek apapun kita pasti ngebela juga sih sebenarnya. Lihat kekuatan cerita Kak Putri ini. Terus lanjut Kak Putri dari surga juga kan di telapak kaki ibu. Bener, surga di telapak kaki ibu. Ya kalau nggak punya ibu sebenarnya pincang juga sih sebenarnya.
Terus baik lagi Kak Putri, mohon maaf nih jadi kayak gini nih Kak Putri nih. Nggak apa-apa, sama-sama. Nggak apa-apa, enjoy kan Kak Putri? Gue yang sorry terlalu terbawa emosi karena Nggak, gini, nggak apa-apa lah. kalau udah ngomongin ibu tuh kayaknya Bener. gimana gitu tuh perasaan. Tapi Cowok pun juga kalau gitu. ibu udah nikah lagi atau gimana? Enggak, alhamdulillahnya dari semenjak cerai ibu nggak pernah nikah, Oh belum. nggak pernah nikah. Berarti single parent Itu nih. cinta dahsyat sih kalau menurut gue. Kekuatan cinta beliau terhadap bokap gue sih, walaupun disakitin sebagaimanapun, beliau tetap membuktikan bahwa beliau adalah orang yang setia kalau Tegar. menurut gue. Nah, Tapi kalau bokap ada informasi udah nikah lagi atau gimana? Kalau bokap gue, alhamdulillah yang gue denger anaknya udah banyak, anak udah banyak. istrinya juga udah banyak. Yang terakhir aja adik tiri gue, yang bikin gue sakit hati sih, lebih sakit hati ya. Tapi gue balik lagi sih, karena semua segala sesuatu itu atas izin Allah dan takdir dari Allah, gue ikhlas insya Allah. Yang gue dengar terakhir, adik tiri gue kuliah S2-nya di Inggris, sampai S2 loh di Inggris dibayarin bokap gue. Waduh. Bib, kalau kayak gini bisa ditarik benangnya ke kisah Robiatul Adawiyah ke Bib, ke masalah cinta ibunya Bib. Apa enggak Bib? Apa terus ada lagi pertanyaan keduanya? Ini perihal, mohon maaf ya Kak Putri ya. Iya. Ayahnya Kak Putri ini gimana gitu? Sebenarnya kalau kisah-kisah yang ada di Putri ini nih bukan lebih ke kisah Robiatul Adawiyah gitu, karena kisah Oh, bukan. Sayyidah Robiatul Adawiyah itu adalah perjalanan hidup wanita yang mohon maaf yang dia backgroundnya kelam, kemudian dia menikah dan saking cintanya dengan suaminya kemudian dia meninggal si suami dan akhirnya dia memutuskan untuk hijrah dan meletakkan kecintaan itu kepada makhluk itu ternyata ada masanya gitu. Artinya ketika si makhluk tersebut orang yang dicintai itu suaminya itu wafat, maka kecintaannya itu habis. Dan kecintaan yang hakiki itu adalah bagaimana memiliki cinta yang utama kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebenarnya kalau dari kisah ibunya Putri ini bisa disandingkan dengan kisah Robiatul Adawiyah. Bukan berarti kenapa nggak mau menikah lagi, sebenarnya bukan karena ini ya, bukan karena apa namanya lebih menjaga cintanya ya, kepada cinta, ya. apa namanya Bokap. seorang laki-laki gitu, suaminya gitu atau orang tua Putri yang laki-laki, tapi mungkin lebih cinta kepada Allah gitu. Artinya dengan ibunya si Putri cinta kepada Allah itu, ibunya Putri melaksanakan hak kewajibannya dia sebagai orang tua ngurus anak sampai dewasa. Itu adalah sebagai sebuah tanggung jawab seorang ibu terhadap anak gitu, tanggung jawab ibu kepada anak, dan itu yang lebih pantas untuk diapresiasi sih kalau menurut saya gitu Bener ya. sih, bener. Kuat banget begini. Heeh. Nah kalau untuk Kak Putri lagi-lagi ke ayahnya itu, Kak Putri harus kayak gimana sebenarnya Bib? Kayak nih setelah ayahnya ini melakukan Kak Putri seperti ini, Kak Putrinya harus kayak gimana ke ayahnya? Iya. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua itu sampai kapanpun tetap ada kewajiban. Karena kalau bahasa saya itu begini, kita ini nggak lahir dari apa namanya, dari batu seperti Sun Gokong gitu. Seperti Kerasakti. Kalau Kerasakti kan terakhir dari batu gitu kan. Walaupun dia hijrahnya sama kayak kita gitu, cuman hijrahnya dia kan mencari kitab suci. Kalau kita kan nggak mencari kitab suci, sancong gitu kan. Dia hijrahnya nyari batu-batu nih, batu giok. Hijrahnya berbeda gitu dengan Kerasakti gitu. Kita kan bukan Kerasakti juga gitu kan. Nah, kewajiban kita sama orang tua tetap, walaupun orang tua kita tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kita, artinya tidak pernah membiayai nafkah terhadap anak. Kemudian orang tua kita misalkan ayahnya menceraikan ibunya, kita tetap harus bakti. Walaupun juga mohon maaf orang tuanya misalkan keluar dari agama Islam, itu pun juga masih ada bakti kita terhadap kedua orang tua kita gitu. Jadi bakti kepada orang tua kita itu tuh tanpa ada batas, sampai mati kita tetap harus bakti sama orang tua kita. Berarti wajib nyari Bib? Tetap wajib Nyari, untuk mencari, untuk meminta maaf, untuk Ridho lah, untuk gitu. minta ridho itu kan, untuk meminta segala apalah hak-hak kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Wajib nyari ya Bib? Wajib Nyari Kak, berarti Kak. Bikin sayembara aja Kak, mumpung Kak. Iya benar. Bagi yang merasa jadi bokap gue, Nih, Wanted gitu. Wanted. Dicari. Gue nggak minta apa-apa, cuma minta wali, gitu kan. Oh bener, wali.